Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardi Indraswara dengan NIM 21403177. Saya dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah kelas C dengan mata kuliah Etika Bisnis Islam. Dosen pengampu Bapak Khoirul Anam. Kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Etika Bisnis dan Manajemen Keuangan. Yang pertama, ada pengertian dari manajemen keuangan itu sendiri. Pengertian manajemen keuangan adalah suatu proses dalam pengaturan aktivitas atau kegiatan keuangan dalam suatu organisasi, di mana di dalamnya termasuk kegiatan perencanaan, analisis, pengendalian terhadap kegiatan keuangan yang biasanya dilakukan oleh manajer keuangan. Selanjutnya, manajemen keuangan merupakan salah satu bidang fungsional dalam suatu permasalahan di samping bidang-bidang fungsional lainnya, seperti pemasaran produksi dan sumber daya manusia. Sebagai bidang fungsional, pada dasarnya mempelajari yang pertama, ada bagaimana suatu proses perusahaan memenuhi kebutuhan dananya dan berbagai alternatif sumber daya yang tersedia sehingga diperoleh suatu kombinasi pembelajaran dengan biaya yang minimal. Yang kedua, bagaimana perusahaan menggunakan dana yang dimilikinya dalam bentuk investasi yang dinilai menguntungkan. Yang ketiga, bagaimana perusahaan mengatur penggunaan laba bersih, apakah dibayarkan secara dividen atau ditahankan perusahaan untuk diinvestasikan kembali. Selanjutnya, landasan hukum dalam manajemen keuangan. Ada perbankan syariah, pasar modal syariah, reksadana syariah. Kali ini di poin reksadana syariah ada aturan mengenai penerbitan instrumen reksadana syariah yang diatur dalam lampiran keputusan Ketua Bapepam LK Kep nomor 130/BL/2006 tentang penerbitan efek syariah dan lampiran Kep 131/BL/2006 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal. Selanjutnya ada pasar uang syariah. Kebijakan mengenai pasar uang syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia nomor 10/36/PBI/2008 tanggal 10 Desember tahun 2008 tentang operasi moneter syariah. Selanjutnya asuransi syariah. Asuransi syariah ini masih terbatas dan perlu diatur secara khusus dalam undang-undang. Adapun dana pensiun syariah, Peraturan Menteri Keuangan nomor 199/PMK-010/2008 tentang investasi dana pensiun mengatur instrumen investasi dana pensiun. Selanjutnya, sewa guna usaha atau leasing syariah. Usaha leasing dilakukan berdasarkan akad ijarah dengan landasan akad yaitu Fatwa DSN MUI nomor 09/DSN MUI 4/2000 tentang pembiayaan ijarah dan akad al-ijarah al-muhtahiyah bi al-tamili. Selanjutnya ada anjak pitung syariah. Anjak piutang syariah dilakukan berdasarkan akad wakalah bil ujroh. Wakalah bil ujroh sendiri adalah pelimpahan kuasa oleh suatu pihak atau al-muwakil kepada pihak lain atau al-wakil dalam hal-hal yang boleh diwakilkan dengan pemberian keuntungan atau ujroh. Ada usaha kartu plastik syariah. Kartu plastik syariah ini dalam pengembangannya juga telah diakomodasi oleh keuangan syariah. Dan terakhir ada pegadaian syariah. Payung hukum gadai syariah dalam hal pemenuhan prinsip-prinsip syariah berpegang pada Fatwa DSN
garis tengah MUI nomor 25 garis miring DSN garis tengah MUI garis miring 3 garis miring 2002 tanggal 26 Juni tahun 2002 tentang RON yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk RON diperbolehkan. Peran manajemen dalam keuangan. Yang pertama, peran mendapatkan dana. Kegiatan operasional atau investasi pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Jika tidak ada dana, maka perusahaan tidak akan bisa beroperasional. Kedua, peran menggunakan dana. Menggunakan dana dalam perusahaan bisa untuk kegiatan operasional perusahaan maupun investasi. Ketiga, ada arus kas perusahaan. Arus kas merupakan gambaran mengenai arus kas masuk atau penerimaan kas dan arus kas keluar atau pengeluaran kas perusahaan. Keempat, efisiensi pengeluaran. Peran manajemen keuangan adalah salah satunya memastikan pengeluaran dari kegiatan perusahaan yang bisa ditekan serendah-rendahnya mungkin. Kelima, perencanaan pajak. Peran manajemen keuangan dalam perencanaan pajak. Perusahaan ini memastikan perusahaan memiliki kas yang mencukupi untuk melunasi estimasi pajak yang jatuh tempo. Yang terakhir ada fungsi manajemen keuangan. Fungsi utama manajemen keuangan yaitu meliputi pertama, planning atau perencanaan keuangan, perencanaan arus kas dan bodi laba. Kedua, budgeting atau anggaran, perencanaan penerimaan dan pengalokasian anggaran, biaya serta efisien dan memaksimalkan dana yang dimiliki. Ketiga, ada controlling atau pengendalian keuangan, melakukan evaluasi serta perbaikan atas keuangan dan sistem kegiatan perusahaan atau keuangan perusahaan. Keempat, ada auditing atau pemeriksaan keuangan, melakukan audit internal atas keuangan perusahaan yang ada agar sesuai dengan kaidah standar akuntansi dan tidak terjadi penyimpangan. Kelima atau yang terakhir, reporting atau pelaporan keuangan, menyediakan laporan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan analisa rasio laporan keuangan. Sekian pemaparan dan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.